Coba bayangkan Anda tiba-tiba dapat sebuah tugas yang rasanya mustahil banget. Anda harus memindahkan sebuah kota metropolitan yang super sibuk ke benua lain. Wah, itu sih, Tapi tunggu, ada syaratnya. Lalu lintasannya itu tidak boleh berhenti sedetik pun, lampu jalan harus tetap menyala, dan bank di kota itu harus tetap jalan tanpa ada satupun nasabah yang sadar kalau kota mereka lagi diangkat dan dipindah. Terdengar kayak fiksi ilmiah, kan? kalau saya yang disuruh mindahin kota fisik dengan syarat kayak gitu, saya rasa saya bakal langsung kasih surat resign hari itu juga. Itu mimpi buruk sih. Bener banget. Ya bayangin aja, ngubah satu variabel kecil aja bisa bikin efek domino yang, ya, menghancurkan seluruh kota. Pasti. Tapi amehnya ya, di dunia digital skenario yang rasanya mustahil ini justru jadi rutinitas sehari-hari. Dan di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal bongkar bagaimana persisnya operasi skala raksasa ini dilakukan di balik layar aplikasi favorit Anda. Betul. Kita bakal ngomongin soal migrasi cloud. Spesifiknya, kita dapat semacam buku panduan dari dapur internal. Ini karya dari Muhammad Herwindra Berlian dari program Profesi Insinyur Universitas Diponegoro tahun 2026. Iya, dan ini menarik banget. Nah, catatannya ini membedah bagaimana platform bernama HubOn memindahkan infrastruktur mereka dari Google, yaitu GKE atau Google Kubernetes Engine, pindah rumah ke Microsoft, tepatnya ke AKS atau Azure Kubernetes Service. Dan yang bikin dokumen ini sangat berharga ya, ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas. Ini benar-benar cetak biru operasional yang penuh sama data nyata dari lapangan. Kita bisa lihat langsung, dari dekat, gimana keputusan teknis itu diambil pas sistem lagi ada di bawah tekanan yang ekstrim banget. Oke, tapi sebelum kita masuk terlalu dalam dan mungkin tenggelam di lautan istilah IT, kita lurusin satu hal dulu deh. Dari tadi kita sebut kata Kubernetes. Buat Anda yang mungkin nggak tiap hari ngurusin server, apa sih sebenarnya makhluk bernama Kubernetes ini? Analogi yang paling pas tuh, coba bayangin Kubernetes ini sebagai seorang manajer pelabuhan yang super sibuk, tapi sangat efisien. Oke, manajer pelabuhan. Iya. Jadi, bayangkan aplikasi di ponsel Anda, katakanlah aplikasi belanja online gitu ya, itu sebenarnya terdiri dari ratusan kontainer barang. Ada kontainer khusus buat ngeproses pembayaran, ada kontainer buat nampilin foto produk, ada juga buat nyimpan keranjang belanja Anda. Dipisah-pisah gitu ya fungsinya? Betul. Nah, tugas si Kubernetes ini adalah mastiin semua kontainer tadi ditaruh di kapal yang tepat. Terus sistemnya jalan lancar, dan misal ada satu kontainer yang tiba-tiba rusak atau terbakar gitu. Waduh, Si manajer pelabuhan ini bakal otomatis langsung buang yang rusak dan ganti sama kontainer baru, tanpa perlu disuruh sama manusia. wah, pinter banget ya. Jadi Kubernetes ini sistem otomasi yang mastiin aplikasi kita nggak pernah mati, gitu kan? Tepat. Nah, platform HubOn ini kan mau mindahin pelabuhan mereka dari GKE miliknya Google ke AKS miliknya Azure. Pertanyaan mendasar yang pasti muncul di kepala kita adalah, kenapa? Nah, ini dia. Maksudnya, mindahin sistem segede ini kan pasti butuh biaya besar dan risikonya juga masih banget. Ngapain mereka repot-repot ambil resiko itu? Itu pertanyaan strategis yang sangat krusial ya. Karena perusahaan kan nggak mungkin mindahin infrastruktur cuma karena bosen sama warna logonya. Haha, iya dong. Pasti ada hitung-hitungannya. Kalau kita bedah catatan mereka, alasan utamanya itu buat mengadopsi sebuah kerangka kerja baru yang disebut Azure Well Architected Framework. Ini tuh semacam standar tata kelola tingkat tinggi. Oke, standar tata kelola. Iya, HubOn sadar kalau cara mereka ngelola pelabuhan di tempat yang lama itu udah mulai usang. Mereka butuh sistem yang nggak cuma sekedar nyala, tapi juga efisien secara biaya, super aman, dan bisa membesar secara instan kapanpun dibutuhin. Berarti ini bukan sekedar pindah rumah ya, tapi benar-benar upgrade gaya hidup. Bener banget, fondasi baru untuk lompatan yang lebih jauh. Lalu kan, ngatur jaringan server itu ibarat kita ngasih instruksi jalan manual ke sopir taksi ya. Iya benar. Kita bilang kayak, nanti belok kiri di lampu merah ya Pak, terus lurus 100 meter, baru belok kanan. Cara kayak gini kan disebutnya script driven atau imperatif. Kita yang mikirin tiap langkahnya. Masalahnya, kalau di tengah jalan ada galian kabel atau jalannya ditutup, sopirnya kan pasti berhenti bingung. Soalnya, instruksi kita udah nggak relevan lagi. Betul sekali. Dan di dunia IT tradisional, pas sopirnya bingung, itu artinya aplikasinya down. Pengguna jadi nggak bisa login atau transaksi mereka gagal. Nah,
Dari yang saya baca di catatannya HubOn ini, mereka ngerubah sistem manual itu jadi sesuatu yang disebut GitOps. Sifatnya udah bukan imperatif lagi, tapi deklaratif. Nah, itu poin pentingnya. Kalau pakai analogi taksi tadi, GitOps ini persis kayak Anda pakai aplikasi GPS di mobil. Anda kan nggak perlu tuh dikte belok kiri atau kanannya. Cukup taruh titik pin di peta, dan sistem yang mikirin rutenya. Ya, persis. Terus kalau ada jalan yang ditutup, GPS bakal koreksi jalurnya sendiri secara otomatis. Saya suka banget analogi GPS itu. Karena itu benar-benar nangkep esensi teknisnya dengan akurat. Jadi, di dalam sistem GitOps, mereka itu punya apa yang disebut source of truth, atau sumber kebenaran tunggal. Sumber kebenaran tunggal bentuknya kayak apa itu? Bentuknya adalah repositori Git. Anggap aja ini sebuah brankas penyimpanan kode. Jadi, alih-alih insinyur itu harus login ke server terus ngetik perintah satu-satu secara manual. Yang mana bisa salah ketik ya? Betul, human error. Nah, sekarang mereka cukup taruh cetak biru atau titik pin tujuan tadi di dalam brankas ini. Mereka cuma perlu mendeklarasikan, saya mau kota digital ini punya 10 server pembayaran dan 5 server foto. Udah selesai. Wow, semudah itu. Iya, sistem GitOps yang bakal kerja keras mewujudkan cetak biru itu di dunia nyata. Tapi tunggu dulu, berarti ini ngurangin banget dong campur tangan manusia. Terus gimana cara sistem ini mastiin kalau dunia nyatanya itu benar-benar udah sesuai sama cetak biru yang ada di brankas tadi? Secara mekanis, sistem ini tuh kerjanya kayak pengawas yang sangat obsesif. Haha, obsesif gimana tuh? Ada metriknya. Sistem ini bakal ngelakuin yang namanya source polling. Artinya, dia bakal nengok ke dalam brankas kode tadi setiap 30 detik. Wah, cepet banget ya. Tiap 30 detik dicek. Iya. Terus, setiap 10 menit, sistem bakal ngelakuin rekonsiliasi. Dia ngebandingin nih, kondisi kota di lapangan sama kondisi cetak biru. Kalau misal ada insinyur nakal yang diam-diam ngubah setelan di server secara manual, Tanpa masukin ke brankas tadi. betul. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sistem bakal langsung ngehapus perubahan manual itu dan balikin kondisinya persis kayak cetak biru awal. Sebentar, ini insight yang luar biasa. Karena saya tahu banget, salah satu penyakit paling kronis di dunia IT itu adalah perbaikan sementara atau ad hoc patch. Nah itu dia, musuh utama stabilitas. Kan sering tuh ya ada masalah jam 2 pagi, terus insinyurnya nambal server sembarangan asal aplikasinya nyala lagi. Terus besok paginya lupa didokumentasiin. Sering banget kejadian kayak gitu. Pas bulan depan ada update sistem, tambalan gaib itu malah bikin error masif karena nggak ada yang tahu kalau itu pernah diubah. Tepat. Dan GitOps ini ngebunuh penyakit itu sampai ke akarnya. Anda nggak bisa lagi nambal diam-diam di belakang. Karena bakal dihapus lagi sama sistem dalam 10 menit ya. Betul. Semua perubahan wajib masuk lewat pintu depan, direkam, dan diaudit. Hasilnya, catatan ini nunjukin data bahwa 14 dari 14 Helm release, ini paket aplikasi utama mereka ya, itu statusnya sehat secara konsisten. Luar biasa. Jadi fondasi manajemennya ini benar-benar solid. Tapi ini bawa kita ke sebuah mitos klasik nih di dunia software. Mitos apa tuh? Pernah dengar nggak alasan klasik programmer? Tapi waktu dites di laptop saya jalan kok. Kenapa pas diluncurin ke pengguna malah hancur berantakan? Wah, itu sih template alasan klasik banget ya. Nah, gimana cara HubOn ngehindarin kutukan laptop saya aman ini waktu mindahin infrastruktur segede itu? Mereka nyelesain ini pakai prinsip pemisahan absolut antara lingkungan staging dan production. Oke, staging sama production. Boleh dijelasin lebih gampang? Kita bisa bayangin staging itu sebagai panggung gladi resik. Tempat aktornya latihan, bebas eksperimen, dan nggak apa-apa kalau bikin salah. Karena penontonnya belum datang ya? Betul. Sedangkan production itu adalah panggung utama. Penonton udah beli tiket mahal, dan acaranya disiarin langsung. Nggak boleh ada salah. Di HubOn, kedua panggung ini dipisah total. Mulai dari sumber sinkronisasi Git-nya, ruang kerja logis atau namespace-nya, sampai ke aturan rilisnya. Tunggu dulu, saya pengen ngasih sedikit pushback di sini. Kalau kita ngebedain aturan dan kapasitas di panggung gladi resik dengan panggung utama, bukannya itu justru ngundang masalah baru. Maksud saya gini, kalau panggung gladi resiknya cuma muat 100 orang, tapi panggung utamanya itu stadion buat 50.000 orang, gimana sutradaranya bisa yakin aktornya nggak bakal panik pas turun di stadion? Itu poin yang bagus.
Skala yang beda kan pasti bikin pola error yang beda juga. Bukannya tempat ngetes itu harusnya identik 100% sama lingkungan aslinya. Itu pemikiran skeptis yang logis banget. Dan itu emang kekhawatiran yang valid di era sebelum cloud. Tapi, disinilah letak keajaiban kontainerisasi Kubernetes yang tadi kita bahas. Oh, yang analogi manajer pelabuhan tadi ya? Iya. Aktornya alias kode aplikasi itu dikurung rapat di dalam kontainer yang kedap. Jadi kode itu nggak peduli seberapa besar panggungnya di luar sana. Lingkungan kecil di dalam kontainernya itu akan selalu sama persis, mau dia di laptop, di staging, atau di production. Saya paham. Jadi ruang lingkup si kodenya nggak berubah ya? Betul. Yang ngebedain itu cuma jumlah kontainernya dan ukuran sumber daya penyangganya. Dan di titik ini, dokumen HubCon jatuhin fakta yang menurut saya mengejutkan soal kapasitas. Fakta kayak gimana tuh? Panggung utama atau production mereka itu sengaja didesain buat nahan beban lebih dari 3 kali lipat dibanding panggung staging. Spesifiknya nih, batas atas atau limit CPU di panggung utama itu 3,30 kali lipat lebih besar. Dan kapasitas memorinya 3,43 kali lebih besar. Berarti mereka emang sengaja bikin lingkungan tesnya itu kerasa sesak dong? Bukan sekedar dibikin sesak, tapi ini strategi soal menyeimbangkan dua hal yang sering bertolak belakang. Kelincahan versus stabilitas. Maksudnya? Tim developer HubOn itu ngeset kode biar otomatis rilis setiap 30 menit ke staging. Tiap setengah jam? Cepet banget. Iya. Tapi kalau di panggung utama, kecepatan yang nggak kekontrol itu musuh terbesarnya stabilitas. Makanya di production, rilis otomatis ini dimatikan paksa. Oh, dihentikan. Gimana caranya? Mereka nerapin konfigurasi suspend sama dengan true. Artinya, pembaruan apapun cuma bisa masuk ke panggung utama kalau udah disetujui secara manual sama pihak yang berwenang. Anda kan pasti nggak mau skrip otomatis tiba-tiba merestart server pembayaran pas ada ribuan orang lagi check out keranjang belanja mereka. Masuk akal? Jadi bedanya bukan di kode aplikasinya, tapi di tebalnya rompi pelindung yang dipakai. Panggung utama butuh rompi 3 kali lebih tebal karena di sanalah peluru nyatanya ditembakkan, gitu kan? Analogi yang sangat pas. Oke, jadi teorinya udah mateng banget nih. GPS-nya udah nyala, panggung gladi resik, dan panggung utamanya udah disiapin. Sekarang kita bahas hari H. Nah, ini bagian yang mendebarkan. Saat eksekusi, waktu saklarnya benar-benar dipindah dari Google ke Azure, apa yang terjadi di hari itu? Di bahasa teknis, momen ini disebut cut over. Ini momen pengalihan arus lalu lintas dari kota lama ke kota baru. Dan rekor yang dicatat sama HubOn ini, gila sih, sangat impresif. Proses pemotongan jalur inti ini cuma butuh waktu 52 menit. 52 menit. Buat mindahin seluruh transaksi jutaan orang. Makan siang di kantor aja kadang lebih dari sejam loh. Aha, iya benar, sangat cepat. Tapi jangan dikira ini mulus kayak di film-film ya. Justru di dalam 52 menit inilah dramanya terjadi. Ada masalah apa? Data nyebutin kalau pas cut over ini jalan, sistem mendeteksi ada sebuah insiden atau defect kritikal. Tuh kan pasti ada aja masalah. Migrasi sebegini ini mana mungkin tanpa kepanikan. Terus gimana respon mereka? Biasanya kalau ada error level kritikal gini, server bisa mati berjam-jam. Terus netizen mulai ngamuk di media sosial. Disitulah keandalan sistem ini benar-benar diuji. Catatan mereka nunjukin, layanan yang sempat error itu berhasil pulih 100% cuma dalam waktu 25 menit. Tunggu, 25 menit? Gimana caranya nyari jarum di tumpukan jerami raksasa, nemuin letak kerusakannya, dan langsung benerin dalam 25 menit tanpa panik? Kuncinya ada di dua instrumen operasional mereka, disiplin runbook sama observability yang terpusat. Oke, mari kita bedah satu-satu. Runbook itu apa? Runbook itu pada dasarnya panduan darurat pemadam kebakaran. Jadi pas krisis meledak, insinyur itu nggak boleh ada yang nebak-nebak atau diskusi panjang lebar. Mereka tinggal buka halaman instruksi yang udah disimulasiin berkali-kali di bulan-bulan sebelumnya. Oh, mirip pilot pesawat ya. Kalau mesin bermasalah, mereka nggak bikin rapat dadakan tapi langsung tarik buku checklist darurat. Persis, nggak ada waktu buat nebak. Nah, instrumen kedua itu observability. Ini tuh kayak mata dan telinganya mereka di dalam sistem. Bedanya sama monitoring biasa apa? Kalau monitoring tradisional, itu cuma ngasih tahu kita, "Hei, ada pipa air yang bocor nih di kota." Tapi kalau observability modern yang dipakai HubOn itu teknologi Loki sama Grafana, itu ngasih visi sinar X. Visi sinar X. Iya, sistemnya langsung teriak.
Pipa air nomor 42 di Blok B bocor karena tekanannya naik 20%, dan ini loh letak persis kerannya. Wah, pantesan bisa cepet. Mereka nggak perlu bongkar aspal sejauh 5 kilometer cuma buat nyari satu pipa bocor ya. Sinar X ini langsung nunjukin titik masalahnya. Betul sekali. Dan bukti empiris kalau arsitektur mereka ini super kokoh, itu kelihatan pasca insiden, pas layanan udah pulih di menit ke-25, observasi nyata tingkat kesiapan pot-pot, ini unit pekerja terkecil di Kubernetes ya, itu angkanya sempurna 100% running. Artinya nggak ada yang nyangkut. Nggak ada satupun proses yang tertinggal atau gagal bangun dari pingsannya. Semuanya balik kerja dengan harmoni sempurna. Itu definisi ketangguhan yang benar-benar luar biasa. Oke, migrasinya sukses, pengguna aman, lalu lintas balik normal. Sekarang mari kita bicarain topik favorit semua bos perusahaan. Pasti soal uang. Tentu saja. Anda pernah nggak sih berlangganan paket internet fiber optik yang paling mahal, paling kenceng buat di rumah? Tapi ternyata tiap hari cuma Anda pakai sendirian buat balasin chat WhatsApp. Sering banget lihat yang kayak gitu. Pemborosan parah. Nah, percaya atau enggak, di dunia korporat banyak banget perusahaan raksasa yang lakuin hal konyol itu di cloud. Mereka nyewa server yang harganya miliaran per bulan, tapi aplikasinya jarang dipakai. Ibarat bayar tiket restoran buffet all you can eat yang super mahal, tapi pas masuk cuma ngambil sepiring nasi putih ya. Nah, itu dia. Terus gimana caranya Hub-on nggak jatuh ke lubang pemborosan ini pas mereka pindah ke rumah barunya? Kalau kita ngomongin data finansial dari migrasi ini, hasilnya lumayan bikin geleng-geleng kepala. Di IT ada namanya FinOps atau Financial Operations. Ini nyesuaiin urusan teknis sama efisiensi duit. Oke. Pertama, kita lihat skor kematangan cloud mereka, atau Cloud Native Maturity. Sebelum migrasi, mereka ada di level 2,0. Ini sistem dasar yang masih banyak disentuh manual. Terus setelah pindah? Pasca migrasi, skornya melompat jauh ke 3,8. Ini peningkatan tata kelola sebesar 90%. Berarti sistemnya jadi jauh lebih pinter. Tapi ngaruh nggak ke dompet perusahaannya? Banget. Residu tagihan mereka di Google Cloud pada Januari 2026 itu susut parah, jadi cuma sekitar $29,46 Amerika. Hah? Kalau dibandingin sama rata-rata tagihan historis mereka di tempat lama, Hub-on berhasil nurunin biaya operasional sebesar 92,93%. Tunggu. Mangkas biaya hampir 93%. Itu angka yang nyaris nggak masuk akal loh. Pasti ada performa aplikasi yang dikorbanin dong. Masa iya bisa dipangkas segitu banyak tapi aplikasi tetap kenceng? Disinilah letak jeniusnya wawasan bisnis mereka. Mereka itu nggak asal potong anggaran. Mereka pakai alat audit namanya QB Capacity buat nganalisis kebiasaan makan si aplikasi ini. Dan temuan mereka itu sangat mengejutkan. Apa temuannya? Ternyata, yang selama ini bikin aplikasi mereka mentok itu bukan tenaga otaknya atau CPU, tapi ruang kerjanya, alias memori. Data nunjukin utilisasi memori di lingkungan tes itu nembus 73%. Sangat sesak. Terus CPU-nya? Pemakaian CPU-nya malah super santai. Rata-rata cuma di kisaran 14% aja. Astaga! Kalau pakai analogi dapur restoran ya masalahnya, selama ini bukan karena mereka kurang koki pinter. Koki-kokinya banyak yang nganggur tuh, karena CPU-nya cuma kepake 14%. Betul. Masalahnya ada di meja dapurnya yang terlalu sempit. Itu memorinya yang sesak 73%, jadi kokinya nggak punya tempat buat naruh bahan masakan. Analogi yang brilian banget. Dan Anda tahu nggak, insting kebanyakan insinyur pas aplikasinya kerasa lambat, mereka langsung teriak, wah kita butuh server lebih gede, tambah koki baru. Padahal nambah koki mahal-mahal nggak bakal nyelesain masalah meja yang sempit ya. Tepat sekali. Hub-on nggak ngelakuin kesalahan itu. Alih-alih buang uang buat nambah server, mereka ngelakuin yang namanya right sizing, atau penyesuaian ukuran spesifik. Mereka besarin jatah memori buat meja dapurnya, dan memangkas habis kelebihan CPU yang nggak pernah dipakai. Wah. Inilah rahasia di balik penghematan 92% tadi. Analisis teknologi yang jeli ngasilin keputusan finansial yang luar biasa hemat. Keren banget. Mengubah metrik teknis jadi efisiensi bisnis. Nah, kita udah ngomongin kode otomatis, visi Sinar X, sampai cara ngemat miliaran rupiah. Tapi ada satu aspek di dokumen ini yang benar-benar bikin saya mikir panjang. Aspek yang mana? Di balik semua deretan metrik dan layar hitam ini, tetap ada faktor manusianya.
Manusia yang mungkin nahan kantuk jam 2 pagi dan harus ngambil keputusan dalam hitungan detik. Dan saya perhatiin di bagian lampiran, ada subbab yang khusus bahas soal keselamatan kerja dan etika profesi. Ah, iya. Jujur, ini jarang banget loh ada dokumen teknis yang ngebahas topik etika secara mendalam. Tapi memang krusial banget. Kenapa bisa gitu? Karena di profesi keinsinyuran platform ini, batasan antara kesuksesan dan bencana itu seringkali cuma ditentukan oleh kompas etika satu individu. Ada satu kalimat dari sumber ini yang sangat ngena buat saya. Dibilang di situ kalau etika bukan sekedar teori, tapi dasar yang bikin insinyur tetap tenang saat kerja di bawah tekanan ekstrim. Iya, coba Anda bayangin posisinya ya. Jam 2 pagi, sistem lagi down parah. Terus orang bisnis atau manajer proyek nelfon, teriak-teriak, nuntut supaya fitur baru harus langsung diluncurin hari itu juga demi ngejar kampanye marketing. Panik banget pasti. Dan di momen penuh tekanan itulah, mantra keamanan di atas kecepatan benar-benar diuji. Seorang insinyur yang punya etika profesi harus punya keberanian buat bilang tidak ke bosnya. Berani nolak ya? Harus berani. Kalau standar keamanannya belum terpenuhi, misal database penggunanya belum dienkripsi, peluncuran fitur itu wajib ditunda. Bangunan tekanan dari atasan demi ngelindungin data pengguna yang bahkan nggak mereka kenal ya. Betul sekali. Dan prinsip perlindungan ini nggak cuma diomongin, tapi diwujudin jadi struktur kerja harian mereka. Hubon nerapin banget prinsip need to know dan akses minimal. Maksudnya akses minimal itu gimana prakteknya? Artinya, insinyur itu cuma dikasih kunci ke ruangan server atau data yang benar-benar dia butuhin untuk tugas hari itu doang. Oh, dibatasi hak aksesnya. Bukannya itu tandanya perusahaan nggak percaya sama karyawannya? Bukan soal nggak percaya, tapi ini isolasi risiko yang logis. Kalau seandainya ada satu akun insinyur yang kena hack, si peretas itu tetap nggak bisa ngambil alih seluruh kota digitalnya. Paham. Terus mereka juga pakai sistem pelaporan agregat. Jadi data pribadi pelanggan kayak nama atau transaksi itu nggak bakal kelihatan telanjang oleh tim teknis. Tetap privasinya dijaga. Kali Anda transfer uang ke keluarga pakai aplikasi atau mesen ojek online tengah malam terus lancar jaya? Ketahuilah kalau di balik layar itu ada arsitektur super rumit dan tim teknis yang dengan sengaja milih buat naruh keamanan Anda di atas segalanya. Pada akhirnya, ini semua bermuara pada satu kata, akuntabilitas. Otomatisasi GitOps, pemisahan panggung, sampai efisiensi duit tadi, itu semua cuma sekedar alat. Alat yang nggak ada gunanya tanpa manusia di baliknya. Betul. Kehebatan alat itu nggak bakal berarti apa-apa kalau nggak ada insinyur yang bertanggung jawab, mastiin tiap baris kode yang mereka tulis itu nggak bahayain masyarakat. Rangkuman yang sangat padat. Jadi mari kita tarik benang merah dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Memindahkan infrastruktur raksasa dari Google ke Azure itu jauh dari kata sekedar copy-paste file ke komputer baru. Jauh aman. Ini soal evolusi, dari kerja keras nyeting manual ke kerja cerdas yang serba terotomatisasi. Kita udah belajar gimana GPS GitOps ini ngejaga cetak bilu sistem. Terus gimana pemisahan tegas antara teater gladi resik sama stadion utama berhasil nyelamatin peluncuran. Jangan lupa visi Sinar X yang nyelesain krisis dalam 25 menit tadi. Iya, dan tentu aja kecerdasan analitik yang berhasil misahin proporsi koki sama meja dapur yang pada akhirnya sukses mangkas biaya operasional sampai nyaris 93%. Dan setelah kita ngebedah semua mekanisme luar biasa di belakang layar ini, saya punya satu pertanyaan provokatif nih, yang pengen saya titipin buat Anda renungkan. Silahkan. Kita kan baru aja ngebahas gimana arsitektur yang dikelola pakai kedisiplinan tingkat dewa, bisa ngubah kekacauan teknis jadi mesin operasi yang tenang dan hemat biaya. Nah, coba perhatiin lingkungan kerja atau mungkin rutinitas digital Anda sendiri. Seberapa banyak sih proses krusial yang sampai hari ini masih jalan cuma ngandelin hafalan manual atau cuma ditambal sementara pas lagi rusak? Apakah Anda masih nyuruh tim Anda buat belok kiri di lampu merah? Atau Anda udah mulai mikir buat ngebangun GPS Anda sendiri? Wah, itu pertanyaan yang tajam banget buat dibawa pulang. Kalau ternyata Anda atau perusahaan Anda masih sibuk ngarahin rute taksi secara manual tiap harinya, mungkin ini saat yang tepat buat ngeevaluasi ulang semuanya sebelum lampu lalu lintas di kota Anda benar-benar padam. Waktunya berubah sebelum dipaksa berubah, ya? Betul. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah ikut menyelam bareng kami, membedah anatomi migrasi cloud raksasa ini dari awal sampai akhir. Kami harap diskusi ini bisa ngebekelin Anda sama wawasan dan pola pikir yang baru. Tetaplah penasaran, jangan pernah telan teknologi mentah-mentah tanpa nanya apa yang terjadi di baliknya. Dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.